Malaikat mungkar dan malaikat nakir. Namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi sudah dihafal, nggak salah. Yang menghafal nama malaikat tidak salah. Malaikat mungkar nakir. Akan tapi disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Biarpun kesohihan hadis ini juga ada yang bermasalahkan. Makanya yang mengingkari nama malaikat mungkar nakir adalah tidak kafir. Bahkan sampai ada yang mengingkari adanya azab kubur kaum Mu'tazilah berdasarkan pengingkaran kepada riwayat-riwayat semacam ini. Jadi ada kaum yang tidak percaya adanya azab kubur seperti orang Mu'tazilah. Karena menganggap riwayat-riwayat tentang malaikat penyiksa penanya di kubur tidak ada. Termasuk riwayat ini tidak dianggap benar, makanya mereka tidak percaya adanya siksa kubur. Kalau kita ada siksa kubur banyak. Hadis sahih riwayat Muslim kita pun sering membaca dalam sholat kita ya, di akhir tahiyat kan, mana Allahumma inna a'udzu min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Maka siksa kubur ada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kalau Rasulullah SAW, Rasul bersabda, idza qubiral mayyitu, jika dikubur di tanah mayit, au qala ahadukum, salah satu dari kalian atau salah satu dari kalian auqal yakni auqala Rasulullah ahadukum idza kubira al mayyitu aw idza kubira ahadukum, jika dikubur salah satu dari kalian, atahu malakani, akan ada dua malaikat yang datang, azwadani, hitam, azraqani, kebiru-biruan, yuqalu li ahadimil munkar wal akhar nakir. Namanya mungkar nakir, namanya serem, mungkar dan nakir. Namanya nggak menarik, maksudnya mungkar nakir tidak menarik dan tidak menyenangkan dari pandangannya. Mungkarun nggak menarik, nakirun sama, tidak namanya. Baik, tapi yang mengingkari nama ini ya, ada pun tidak sampai derajat kafir ya. Adapun tugas malaikat mungkar dan malaikat nakir adalah memberi pertanyaan kepada ahli kubur sesuai dengan yang disebutkan Nabi, fayaqulani ma kunta taqulu fi hadzal rajuli, apa yang kau katakan tentang laki-laki ini, yakni Nabi Muhammad. Apa, siapa ini? Nanti pertanyaan di kubur, malaikat mungkar nakir. Keterangan bagi ahli iman, pertanyaan tersebut begitu mudah untuk dijawab, tidak usah khawatir. Akan tapi bagi yang tidak beriman akan menemukan kesulitan di dalam menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian di sana, siapakah yang ditanya dan seterusnya dan seterusnya. Ini perdebatan panjang. Perdebatan panjang. Ada apakah Nabi nanti ditanya, apakah orang yang anak kecil ditanya, orang kafir ditanya atau tidak. Ngapain orang kafir ditanya, cempurin aja langsung neraka. Kan itu perdebatan banyak. Dan memang sesuatu kalau memang dalilnya adalah ini akan mengundang perbedaan begitu. Makanya yang berijtihad bahwasanya anak kecil tidak bertanya karena dia nggak punya dosa, nggak punya apa-apa. Orang kafir langsung neraka, nggak pakai tanya-tanyaan. Ngapain juga dites lagi, sudah nggak lulus dia. Ibaratnya begitu, perdebatan. Nah, kemudian Nabi juga tidak ditanya. Sebagian mengatakan semua ditanya. Sebagian mengatakan dari ulama kita semua ditanya. Cuman bedanya kalau pertanyaan Nabi adalah sapaan indah. Kita kalau disapakan senang. Gitu. Semuanya seperti itu. Tapi yang perlu kita jadi kita mengerti mana yang orang boleh berbeda. Makanya kalau kita membahas tentang Mu'tazilah dan sebagainya, ternyata Imam Ghazali langsung to the point, kita tidak mengkafirkannya. Ternyata perbedaan-perbedaan yang terjadi adalah bukan hal usulul aqidati, tapi kesesatan, iya ada kesesatan. Baik, kemudian malaikat raqib dan atid. Sebenarnya ini lebih mengarah kepada wawasan cara mengimani ya, tanpa meruntuhkan keimanan. Kalau kita meyakini namanya itu nggak salah kok, karena pada akhirnya yang mengatakan mungkar nangkir yang meyakini juga sah mengimani ada malaikat. Tapi ya itu tadi, jangan memaksa orang lain untuk percaya lalu kita kafirkan dia. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad.
Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.